Ada sesuatu yang baru mungkin Pak? Ya, jadi sedikit ini menguak sejarah ya. Jadi ketika Pak Habibie pidato bertanggung jawabnya itu ditolak, ya, itu kan malam hari ada rapat di sana, ya. Jadi Pak Habibie itu menghadirkan Golkar, urusan daerah golongan, fraksi TNI Polri, P3, PAN, Partai Keadilan, ya, dan lain-lain. Itu kira-kira 78%. Ya. Waktu itu Pak Habibie mengatakan, Mas Amin, Anda terlambat datang. Kami sepakat setelah kami minta Pak Wiranto tidak sanggup, Pak Akbar nggak sanggup, dan lain-lain nggak sanggup. Ya udah, kami sepakat Anda besok maju menjadi capres di MPR. Jadi ini ada permintaan kita semua. Pak Habibie, saya tidak dikenang sejarah sebagai orang yang belok di tikungan. Ya. Poros Tengah sudah bulat mencalonkan Gus Dur. Gitu. Kemudian saya tidak ingin menguak luka lama. Ya. Karena saya tahu dalam sejarah umat Islam itu selalu dulu Masyumi dan NU itu selalu sepertinya sama, tapi begitu titik kritis kadang-kadang NU ditinggal. Ya. Nah saya tidak mau terulang. Alangkah beratnya kalau saya sampai usulan itu saya terima. Kemudian tapi saya dipaksa, bahkan Mas Dawa, Mas Sasono, Mas Amin soal pesantren kita mengertikan yang diminta bukan Gus Dur tapi Anda. Udahlah, saya punya ibu yang harus saya minta. Ibu saya pagi-pagi itu saya telepon, Bu, saya ini ada dalam dilema, saya ketua MPR dilantik baru 11 hari, tapi didaulat oleh tokoh-tokoh politik dari kekuatan yang lebih besar itu supaya saya jadi capres. Ibu saya bilang, Min, dengarkan, itu kursi presiden bukan kaplingmu, itu kapling orang lain. Selesaikan tugas 5 tahun, bismillah, kamu selamat. Gitu loh. Nah jadi itu sebabnya ya, sesungguhnya kalau saya mau itu WCW saya jadi presiden setelah Pak Habibie itu setelah Bu Mega itu ya. Tetapi saya punya pertimbangan keagamaan yang namanya amanah harus diselesaikan. Saya juga mengingat ukhuwah lebih penting dan lain-lain gitu. Tapi ada yang saya ingin tambahkan. Dari penjelasan Pak Amin Rais tadi, dan saya sudah pernah mendengar sebelumnya soal tidak mengambil 99, di situ yang saya menyesalkan Pak Amin Rais. Ada kaitan dengan ini, ada cerita lucu yang ingin saya klarifikasi ke Pak Amin. Saya sering dengar juga, sebenarnya Pak Amin mau sebenarnya, tapi menunggu Gus Dur. Jadi tujuannya gaya komunikasi politik orang Jawa yang pernah saya baca juga. Amin Rais, ayo Gus Dur yang maju. Berharap sebenarnya Gus Dur jawab begini saja, jangan saya, Mas Amin aja yang maju. Ternyata Gus Dur ngambil itu ternyata. Iya Pak, ada ini harus klarifikasi kan? Betul nggak Pak? Enggak. Tapi cerita itu logis ya, karena orang Melayu kan nggak mau duduk di depan, dipersilakan. Ternyata Gus Dur mau gitu. Kalau kita punya tamu saja, tamunya lapar toh, makan di sini ya enggak, padahal sedang lapar ya. Jadi saya kira, tapi itu enggak seperti itu Mas ya. Saya pura-pura tidak, itu enggak saya kira enggak. Ya. Itu tapi cerita itu beredar ya Mas. Ini sekarang saya buka sekalian ya. Ini tidak ada di koran ya. Jadi waktu itu kita akan berkumpul ya. Kemudian waktu itu Gus Dur insya Allah presiden. Saya MPR. Kemudian Akbar Tanjung itu ketua DPR. Ya. Gus Dur mantan PBNU, saya mantan PP Muhammadiyah, Pak Akbar Tanjung mantan PBHMI. Ya. Kemudian waktu itu Pak Hamzahas bilang, Mas Amin, jadi saya dapat apa? Saya wapres dong. Gitu loh. Ini perbincangannya real ya Pak? Iya. Pak Hamzah, kalau Pak Hamzah itu jadi wapres dan kita bisa, karena di MPR bisa kita atur semuanya, nanti apa kata dunia, ya, apa kata dunia, wah kok ijo royo-royo gitu. Padahal Bu Mega ini 33%. Jadi udahlah Pak Hamzah, ini ketika kita berikan Bu Megawati gitu. Terus kemudian dia ngotot pemilihan, akhirnya pemilihan. Ya, pemilihan, tapi waktu itu memang saya tahu pasti Bu Mega yang menang. Ya. Jadi Bu Mega itu akhirnya tidak dihadiahi tapi dipilih ya, lebih kuat lagi ya. Jadi waktu itu Mas memang itu ceritanya ya. Jadi andai kata misalnya kita ini awut-awutan itu bisa loh ya.
Gus Dur presiden, saya ketua MPR, Pak Akbar ketua DPR, Pak Hamzahas wakil presiden. Ini kan apa kata dunia tadi itu yang betul ya. Nah, jadi itu saya yang menolak paling awal. Ya. Jangan Berarti begitu. MPR Ya. bisa kita atur, Pak Amin. Iya, ya, iya, iya. Kelihatan pada waktu itu Pak Amin Rais begitu berkuasanya coba. Sampai pengaturan untuk pemimpin negara saja beliau ikut. Walaupun memang di kalangan banyak teman kemudian ketika Pak Amin Rais juga ketika Gus Dur diturunkan kan Iya. Pak Amin Rais diduga berada di balik itu. Saya waktu itu memang cukup menyesalkan juga Pak Amin Rais karena orang yang didukung penuh oleh Pak Amin Rais kemudian akhirnya diturunkan. Seperti dengan- ada kesan kingmaker sekaligus kingbreaker begitu. Ya, Lalu itu Ibu Mega pun, naik. Lalu Ibu Dan Mega Ibu naik, Mega betul. tadi di catatan kritis juga oleh Pak Amin setelah itu. Betul. Tapi sesungguhnya Pak Mas Fajrul ya, Ya. dan Mas Hanta, jadi sesungguhnya saya itu kan silaturahim ke tempat Gus Dur. Ya. Jadi Gus Dur didampingi oleh Pak Matur Abdul Jalil almarhum dan Pak Ali Shihab. Ya. Ya. Saya membawa Pak Ade sama Mas Hatta waktu itu. Ya. Gus, yang tahu peta Senayan itu saya. Ya. Nah ini DPR sudah melayangkan peringatan pertama. Ya. Insya Allah Gus, Anda tidak pernah akan dibawa ke Istana Istimewa asalkan Anda tidak lagi misalnya memberikan pernyataan yang mengguncangkan. Ya. Dia kan mengatakan ya misalnya bendera Papua itu boleh berjajar asal lebih kecil gitu. Kemudian mengarah kepada referendum Aceh dan lain-lain Ya. gitu. Gus itu tidak boleh gitu. Kemudian juga makanya keep silent lah gitu. Karena ekonomi akan berjalan ya nggak usah intervensi akan jalan itu insya Allah aman gitu. Saking yakinnya waktu itu, kemudian Gus Dur, yaudah Mas Amin, terima kasih. Kemudian beliau bersiul Bengawan Solo, bersiul, ya, bersiul, ya udah ikhlas itu. Bismillah. Nah kemudian ada lagi, ya, kemudian jadi gini Mbak, masa seorang Amin Rais bisa mendikte 700 anggota MPR yang pinter-pinter itu kan nggak betul ya. Masa semua jadi yes man saya. Tapi saya mengatakan bahwa kalau hati-hati, insya Allah saya bisa mengatur supaya tidak terjadi memorandum kedua. Kalau memorandum kedua itu sudah tidak bisa pasti sidang istimewa. Ya. Baik. Nah jadi I have done my best. Cuma orang taunya, wah Amin Rais seperti nyanyian dangdut. Kamu memulai, kamu juga mengakhiri. Sebenarnya itu nggak betul ya. Itu nggak betul itu. Baik. Wasekjen PDIP _2 Amin Rais penyebab reformasi terseok-seok. Bapak dituduh juga untuk ini.